Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abel Febri Kezagi dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan teman kelompok saya yaitu Haikal Aulia Afrilian. Langsung saja masuk ke bagian materinya yaitu Independent Component Analysis atau ICA. Independent Component Analysis atau ICA adalah metode analisis statistik yang bertujuan untuk memisahkan suatu sinyal campuran menjadi komponen-komponen sumber yang bersifat saling independen. Independensi yang dimaksud adalah kondisi sebuah suatu komponen tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh komponen lainnya. Dalam konteks pemantauan kondisi mesin, ICA digunakan untuk mengekstraksi komponen getaran yang mewakili kondisi normal, gangguan, maupun kerusakan pada bearing. Prinsip kerja ICA didasarkan pada 3 konsep utama. Yang pertama adalah independent statistik. ICA menghasilkan sebuah sinyal asli yang membentuk data bersifat saling bebas atau tidak saling menggantung. Pemodelan campuran linearnya. Kemudian sinyal yang direkam sensor merupakan campuran linear dari beberapa sumber, misalnya getaran putaran, noise mekanis, dan impuls kerusakan. Transformasi maksimal independensi ICA mencari transformasi matematika yang mengkomputerisasikan komponen baru yang memiliki tingkat interpretasi tinggi, sehingga pola pada kerusakan dapat terlihat lebih jelas. Yang kedua adalah Force Fourier Transform atau FFT. Force Fourier Transform atau FFT adalah algoritma matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu atau time domain menjadi domain frekuensi atau frekuensi domain. Dengan kata lain, FFT menunjukkan frekuensi apa saja yang terkadang dalam suatu sinyal serta amplitudo pada setiap frekuensi tersebut. Pada kerusakan bearing dapat menghasilkan impuls yang menyebabkan munculnya puncak amplitudo pada frekuensi tersebut. Contohnya yaitu kerusakan outer rest atau muncul pada puncak stabil pada BPFO. Kemudian ada kerusakan inner rest atau puncak lebih kuat dan sering muncul pada harmonic atau BPFI. Yang kemudian adalah Pal detect atau muncul sinyal modulasi dengan pola frekuensi yang tidak teratur. Kemudian kita masuk pada tujuan FFT, yaitu FFT digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi domain yang muncul akibat getaran mesin, mendeteksi bulk pass atau frekuensi outer rest, kemudian BPFI atau bulk pass frekuensi inner rest, kemudian BPFF atau bulk spin frekuensi, FTF atau fundamental trend frekuensi. Kemudian fungsinya adalah membedakan komponen hibromik dan resonansi dan mengamati perubahan energi frekuensi akibat kerusakannya. Dan kita dapat melihat hasil datanya di sini. Nah, selanjutnya masuk ke bagian mean square error atau MSE. Arti dari MSE sendiri adalah ukuran kesalahan atau rata-rata kuadrat yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan antara sinyal asli dan sinyal hasil rekonstruksi model. Nilai ini dihitung dengan cara mengkuadratkan selisih antara dua nilai, kemudian dirata-ratakan. MSE juga dipakai sebagai indikator tingkat anomali karena data normalnya memiliki pola yang mudah direkonstruksi oleh model atau MSE rendah. Kemudian data dengan kerusakan sulit direkonstruksi dengan MSE tinggi. Dengan demikian, MSE dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kerusakan. Dalam machine learning yaitu autoencoder, model dilatih menggunakan data normal. Kemudian juga modelnya mempelajari pola getaran
tentunya mempelajari pola getaran sehat. Kemudian ketika diberi data rusak, rekonstruksinya gagal. Kemudian nilai MSE meningkat signifikan. Kemudian grafik MSE normal yaitu cenderung stabil dan rendah. Kemudian grafik MSE faultnya lebih tinggi dan kadang fluktuatif. Perbedaan ini digunakan sebagai dasar penetapan ambang batas atau threshold untuk distraksi kekuatan kerusakan otomatis. Dan kita kemudian lanjut ke bagian analisis kerusakan pada bearingnya menggunakan dua yang tadi, yaitu analisis kondisi bearing tidak dapat dilakukan hanya dengan satu metode tunggal. Hal ini disebabkan sinyal getaran bearing mengandung berbagai komponen yang sangat tumpang tindih, seperti efek rotasi poros, noise mekanis, turbulensi udara, serta impuls akibat kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi untuk memahami karakteristik sinyal secara kompresif. 3 metode yang dapat kita melengkapi dalam analisis ini adalah diantaranya yaitu tadi ada ICA, kemudian ada Fast Fourier Transform atau FFT, dan juga kita dapat menggunakan Mean Square Error atau MSE. Kalau kita menggunakan ICA itu berperan dalam memisahkan komponen sinyal independen. FFT digunakan untuk menganalisis karakteristik frekuensi, dan sedangkan MFE dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat kesalahan atau deviasi sinyal hasil rekonstruksi. Integrasi ketiga metode tersebut memungkinkan proses diagnosis kondisi bearing menjadi lebih akurat, objektif, serta dapat diverifikasi melalui analisis pada domain waktu, domain frekuensi, dan domain kesalahan rekonstruksi. Dan kita dapat di bawah ini melihat hasil analisisnya, beberapa hasil analisisnya yaitu menggunakan MSE. Kita dapat melihat hasil dari MSE normalnya seperti ini. Kemudian ada MSE faultnya. Kita menggunakan profile. Kita nampak faultnya yang berwarna merah itu lebih tinggi. Kemudian ada histogram MSE per fault type. Kemudian ada erosi curve. Kurvanya dapat kita lihat juga menukik ke arah satu. Dan kita selanjutnya melihat hasil analisis data menggunakan FFT dengan HBL normal. Kita dapat melihat getaran frekuensinya, yaitu selanjutnya ada FFT fault 2 atau menggunakan kita data dari HBMDE nya. Selanjutnya hasil analisis dari ICA ya, kan hasil HBL nya seperti ini. Kemudian hasil analisis data normal HBL, kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian hasil analisis selanjutnya yaitu data normalnya dapat kita lihat data gabungan HBL, data gabungan HBM, dan data gabungan HBR-nya. Ada juga ini ada confusion matrix. Dan di sini juga ada hasil analisis datanya dari performance metric versus threshold. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari analisis kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.